Dari bisnisnya sendiri berjalan khususnya untuk jewelry ya, untuk perhiasan ini secara tren seperti apa sih Bu Arin? Pastinya dengan pergolakan emas ya, harga yang fluctuate segini memang menjadi beberapa customer itu memang sangat aware ya, apakah mereka ingin menginvestasikan di emas atau membeli perhiasan gitu loh. Bagi kami yang produsen perhiasan jadi seperti Passion Jewelry Group, kami lebih mendukung di sektor bagaimana kebutuhan customer ini untuk dari segi emotional value-nya. Oh, Jadi oke. tidak terpengaruh di gejolak harga emas yang lagi memang menjadi apa ya, menjadi suatu hal yang lagi tren ya, seperti orang jadi akhirnya FOMO gitu, pengen beli emas, saya harus investasi emas. Sebenarnya sih gejolak ini kan hanya bersifat temporary Iya, ya. iya. Karena in the end juga harga emas juga akan stabil lagi gitu loh. Jadi jangan terlalu terburu-buru atau ikut-ikutan gitu loh menurut Oke. saya gitu loh. Just calm down, see what happens gitu, karena emas ini juga akan lebih stabil lagi harganya gitu. Jangan mengikuti kemarin lagi naik gila-gilaan sampai waiting list, sampai nggak kebagian, terus ketakutan kehabisan, nggak mungkin juga sih gitu loh. Jadi ya just wait and see. Jadi kalau buat kami ya kita tetap mengikuti apa yang terjadi sekarang, kita ikutin apa keinginan customer, masalah mereka di mana, keinginan mereka di mana. Kita bikin program bundling dengan logam mulia dan impact-nya juga lumayan gitu. Kita bisa menenangkan customer-customer kita juga, dan sehingga mereka juga lebih antusias untuk tetap membeli perhiasan jadi. Baik, secara tren ada peningkatan atau tidak nih Bu Arin? Karena kalau kita melihat kan masyarakat in the generals gitu ya, mungkin di beberapa lapisan dengan pasar yang berbeda ya, berbeda juga mungkin ya kebutuhannya. Tapi kalau yang dihadapi dari sisi jewelry khususnya mungkin berlian di dalamnya ini, secara tren apakah memang ada peningkatan pertumbuhan di beberapa tahun ini di tengah kondisi ekonomi, kemudian menurunnya daya beli? Nah, apa yang terjadi sih di bisnis perhiasan? Kalau dari Q1 kami melihat sih pertumbuhan masih stabil, terutama di perhiasan-perhiasan yang memang memiliki lebih ke emotional value, lebih ke personalization-nya gitu. Jadi tidak dilihat dari harga si emasnya, tidak terpatok dari situ sih. Ya mungkin kalau segmen kelas C minus, which is orang yang memang fokusnya untuk beli emas untuk investasi dan mungkin perhiasan emas untuk investasi yang nantinya mereka jual untuk untung. Buat kami Passion Jewelry Group memang tidak terlalu menjual perhiasan ke arah situ, ke sektor situ. Jadi mungkin kami tidak terlalu berpengaruh gitu dengan pergejolak di harga emas tersendiri gitu. Jadi kalau kami memang lebih ke akhirnya kita juga tahu bahwa customer ini memang lebih fokus untuk mencari produk-produk yang lebih affordable, yang lebih easy to wear, tapi juga tetap prestigious gitu loh. Akhirnya kita meningkatkan desain yang lebih inovasi dan harganya pun juga lebih terjangkau gitu. Tapi tetap mendapatkan value of the prestigiousnya itu gitu. Jadi kita memang fokusnya ke situ. Berarti yang dijual adalah value, terus mungkin untuk komunitas yang memang untuk koleksi begitu ya, benar. yang menjadi fokusnya. Yang menjadi kebutuhan juga, seperti gift, seperti mungkin seperti appreciation diri gitu kan. Jadi lebih ke arah situ sih, lebih ke emotional value-nya. Kalau kita ukur dengan kondisi perekonomian yang terjadi sekarang, tren dari konsumsi masyarakat khususnya dalam membeli kebutuhan-kebutuhan dalam sisi jewelry atau perhiasan, baik itu gold, mungkin secara spesifik berlian, ini seperti apa sih secara permintaan gitu? Apakah memang juga cukup banyak, cukup beragam gitu, dan sekarang sudah lintas usia, seperti apa? Sangat beragam dan apalagi kalau kita lihat memang kebutuhan ini kan bukan kebutuhan pokok ya. Kebutuhan yang istilahnya orang pakai untuk sesuatu yang mereka senang atau mereka punya uang lebih. Tapi tetap ada sentimental value di balik itu gitu loh. Jadi kalau kami tetap berstrategi dalam arti kami tetap berfokus bagaimana kita bisa mengikuti tren apa yang masyarakat atau customer kita lakukan. Seperti contoh kemarin kita baru saja berkolaborasi dengan lagi-lagi tenis gitu loh, Raffi dan Nagita. Itu kan part of the lifestyle. Jadi kita memang terus mengikuti karena lifestyle ini menjadi sebuah tren gitu loh, terutama apalagi untuk generasi yang
Gen Z ke bawah ya, maksudnya kita juga mengikuti gitu. Jadi kita terus mengikuti. Jadi kita itu harus adaptasi dengan apa keinginan dan kebutuhan customer-customer kita. Gitu. Kalau dari sisi bisnis perhiasan sendiri, dia cukup mengekor. Kalau tadi kan dibilang bahwa di fashion jewelry tidak terlalu yang untuk arahnya adalah untuk investasi, untuk untuk menikmati kenaikan harga, tapi lebih kepada value, ada emosionalnya di situ gitu ya, kebutuhan. Di saat sekarang lagi harga terbentuknya cukup tinggi, khususnya di logam mulia, yang terjadi di bisnis sendiri, apakah juga cukup lumayan contribute terhadap kenaikan harganya juga cukup besar atau tidak sih? Bagi kami, kita kan membeli bahan pokoknya itu kan sebelum ada gejolak yang signifikan seperti ini. Jadi kita juga tidak langsung menaikkan harga secara signifikan. Jadi kita juga masih ada adjustment juga. Karena the value of our products is not just based of the gold itself gitu, tapi juga the value of the design, the craftsmanship yang memang memiliki teknik yang sangat dalam ya untuk membuat sebuah perhiasan-perhiasan yang having the storytelling yang sangat dalam dan sentimental value for the buyer gitu. Jadi buat kami adalah fokusnya adalah bagaimana kita melihat kebutuhan customer kita dan menyesuaikan gitu loh dengan lingkungan atau beradaptasi dengan apa yang terjadi pada saat kondisi ekonomi seperti sekarang. Jadi kita harus cepat mengikuti alur sehingga bisnis kita pun juga tidak terlalu terguncang. Kalau kita langsung oh ya karena emas naik kita langsung naikin atau sebaliknya gitu. Akhirnya kita mengikuti ketidakstabilan keadaan gitu loh. Jadi sekarang ya kita mengadjust, tapi kita mengadjust dalam beberapa waktu yang kita juga lihat gitu. Secara kita bagaimana kita prediksi future nih kenaikan harga emas tuh ke depannya bagaimana. Dan pastinya kita juga memilih partner atau supplier yang memang trusted juga gitu loh. Jangan sampai mereka juga memiliki ya supply chain yang benar-benar kita bisa pegang juga sih. Oh oke, jadi makanya harganya tetap stabil begitu ya, karena sudah ada istilahnya stok dalam tanda kutip gitu ya, tidak langsung mengikuti gejolak yang terjadi saat ini ya. Benar. Oke.